Alif ketika tampil ceramah posisi gini pertama, gini ya, tegas, jelas, bagas, paham? Contoh misalnya, beda antara misalnya bagas tapi tidak jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya bagas tapi tidak jelas. Bedakan misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beda kan? Contoh misal pembukaannya, alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyara. Coba abang mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tegas, jelas, bagas. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyara. Yang kaku, terus. Baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah. Terus. Minal alaqati wal usrani. Sudah jelas. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulul ladzi jaa bidinil Islam likaffatin nasi ila akhir zaman. Jelas kan? Terus hadirin rahimakumullah langsung. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan gagal seperti marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita kenikmatan. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Terus walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis, ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh nikmat Allah tidak pernah akan habis. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmatmu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku pasti pedih. Sangat berat, pedih. Lanjut. Salawat langsung. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti gini jangan gini terus. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Tujuan puasa Ramadan. Kita ketahui bersama tujuan puasa menahan lapar. Puasa adalah bukan tujuan, kini baru. Kita ketahui bersama puasa adalah jangan salah ulangi. Kita ketahui bersama puasa adalah menahan lapar dan haus di siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sudah sangat jelas bagi kita bahwa tujuan puasa
untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Terus Ada pun ciri-ciri, salah satu jangan lupa, ada pun salah satu ciri-ciri. adapun salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, hatinya akan bergetar ketika mendengar panggilan azan berkumandang. Bukan gitu. Ulangi. Tapi mulai lomba gitu aja langsung Ulangi. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, adapun salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, hatinya akan bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya artinya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayatnya bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Oke, sip, mantap. Hadirin rahimakumullah, kita setiap hari mendengar panggilan azan berkumandang. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, ketika kita mendengar panggilan azan berkumandang seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah hati kita bergetar mendengar panggilan azan tersebut? Karena sesungguhnya ketika kita benar-benar bertakwa, pasti hati kita akan bergetar ketika mendengar panggilan azan tersebut. Terus, semangat. Ketika orang yang bertakwa mendengar panggilan azan berkumandang, langsung melangkahkan kaki, langsung mengambil air wudhu, dan langsung melangkahkan kakinya ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan bukti keimanan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Benar-benar bacanya. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari kemudian tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mantap, terus. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada Rasulullah meminta keringanan untuk salat di rumah. Wahai Rasulullah, aku ini buta. Aku mau ke masjid. Tidak ada yang menuntunku. Di jalan banyak binatang buas. Apakah aku boleh sholat di rumah? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah kau mendengar panggilan azan berkumandang? Kemudian Abdullah bin Umi Maktum menjawab, mendengar wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ketika kau mendengar, kau harus penuhi panggilan azan berkumandang tersebut. Hadirin rahimakumullah,
Coba kita lihat, orang buta saja disuruh Rasulullah sholat berjamaah ke masjid. Apalagi kita, badan yang kuat, sudah selayaknya kita berjamaah ke masjid. Sip, terus. Hadirin rahimakumullah, untuk melihat keberhasilan puasa kita, maka lihatlah salah satunya. Apakah kita bersemangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu? Ketiga, setelah puasa nanti, menjadikan kita bersemangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu. Itu adalah salah satu keberhasilan puasa kita. Atau sebaliknya, tidak menjadikan setelah puasa nanti tidak menjadikan kita bersemangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu. Maka itulah bentuk kegagalan. Maka itulah bentuk kegagalan puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat. Gitu. Mari kita bersemangat. Itu maksudnya bersemangat. Mari kita bersemangat. Marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa untuk mengajar nilai-nilai takwa. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, itu datang dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya akhiri dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.